Prabowo butuh utang buat bayar utang 2025, lebih dari 1.000 triliun rupiah. Tahun pertama Presiden terpilih Prabowo Subianto dihadapkan pada permasalahan pelik. Tabungan negara yang berbentuk saldo anggaran lebih (SAL) tersisa 308,49 triliun rupiah, sementara beban utang jatuh tempo yang harus dibayar pada 2025 sebesar 800,33 triliun rupiah. Anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) pada 2025 pun sudah diambang batas aman defisit dalam Undang-Undang Keuangan Negara sebesar 3%, yakni dirancang 2,45% 2,82% dari PDB atau mencapai Rp600 triliun. Sebab, penerimaan negara hanya akan di kisaran Rp 2,890 sampai 2,970 triliun sedangkan belanja mencapai Rp 3,400 sampai 3,600 triliun. Dengan besarnya beban utang jatuh tempo itu di tengah minimnya penerimaan negara dan tipisnya tabungan atau SAL pemerintah, Koordinator Analis Laboratorium Indonesia 2045 atau Lab 45 Rehan Nur mengatakan, opsi yang paling realistis bagi Prabowo untuk menuntaskan pembayaran utang jatuh tempo adalah dengan refinancing atau gali lubang tutup lubang. Opsi paling realistis adalah melakukan refinancing, kata Rehan kepada CNBC Indonesia, Senin, tanggal 15 Juli tahun 2024. Rehan menjelaskan, kebijakan gali lubang tutup lubang itu paling realistis saat ini karena melihat tren kebijakan suku bunga moneter global yang berpotensi rendah tahun depan, dipicu oleh perkiraan penurunan suku bunga acuan Bank Sentral AS The Federal Reserve mulai akhir tahun ini. Tren kebijakan bunga yang tinggi seharusnya mulai mereda dalam beberapa tahun mendatang dengan melihat kondisi ekonomi AS saat ini. Oleh karena itu, tampaknya skema gali lubang tutup lubang masih memungkinkan, tuturnya. Lonjakan defisit APBN, sebab menambah beban belanja pembiayaan utang. Sedangkan defisit APBN dibatasi dalam UU Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003 maksimal 3% terhadap PDB. Maka, Prabowo harus mengalihkan anggaran belanja negara pada tahun depan untuk menjaga defisit APBN tetap sesuai target di bawah 3% sambil menunaikan pembayaran utang jatuh tempo, tatkala anggaran penerimaan negara masih jauh di bawah rencana anggaran belanja.